He's coming soon. Kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, baik yang ada di tempat ini maupun yang dimanapun yang mengikuti live streaming melalui FB. Hari ini kita kembali mendengarkan Dakwah Elohim yang saya beri judul Uji Nyali. Oleh sebab itu kita akan baca dahulu kitab suci kita di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 26. Kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan 12. Kitab Tehillim atau Mazmur pasal 26 ayatnya 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan, saudara menyimak dengan baik. Demikian Dakwah Elohim dari Daud. Benarkanlah aku ya Yahweh, karena aku telah berjalan dalam ketulusan. Aku percaya kepada Yahweh, aku tidak akan ragu-ragu. Ujilah aku ya Yahweh, dan buktikanlah aku, murnikanlah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku selalu berjalan dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk bersama orang-orang yang sia-sia, dan aku tidak mau bergaul dengan orang yang munafik. Aku membenci kumpulan orang-orang jahat, dan aku tidak duduk bersama orang fasik. Aku membasuh tanganku tanda tidak bersalah, sehingga aku dapat mengelilingi mezbahmu ya Yahweh, sambil mengumandangkan suara ucapan syukur dan menceritakan semua keajaibanmu. Ya Yahweh, aku mengasihi rumah kediamanmu dan tempat kediaman kemuliaanmu. Jangan biarkan nyawaku binasa bersama orang berdosa. Demikian pula hidupku bersama penumpah darah, yang dalam tangannya terdapat rancangan yang jahat, dan tangan kanannya penuh suap. Namun aku berjalan dalam ketulusanku. Tebuslah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tempat yang rata. Dengan dalam jemaat aku memuji Yahweh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di sini Daud seorang raja yang begitu luar biasa, Saudara. Tetapi Daud berani mengungkapkan kata-kata yang menurut saya pribadi sangat berani, Saudara. Kenapa? Dia katakan pada ayat yang kedua, katakan, ujilah aku ya Yahweh, dan buktikanlah aku, dan murnikanlah batinku dan hatiku. Berani nggak kita berkata ujilah aku ya Yahweh? Sedangkan manusia tidak diuji saja, dibiarkan sudah kacau, saudara. Sudah merasa ketakutan, sudah punya begitu banyak masalah. Bagaimana dengan kalau itu diuji, saudara? Apakah nggak semakin banyak masalah, saudara yang kasih Tuhan? Saudara perhatikan di mana saat ini terjadi situasi yang di seluruh dunia mengalami dampaknya. Itu pun orang sudah mengalami hal yang sulit, mengalami hal yang begitu luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin Raja Daud berani berkata, ujilah aku ya Yahweh. Dikatakan murnikanlah aku. Di situ dikatakan, saudara kasih Tuhan, kenapa Raja Daud sampai berani berkata ujilah aku ya Yahweh? Kenapa Raja Daud sampai berani berkata seperti itu? Dan kalau kita baca pada ayat-ayat yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, kenapa Daud sampai berani berkata demikian, saudara? Karena Daud punya modal bahwa apa yang dilakukan Daud itu benar di hadapan Elohim. Dia katakan mataku tertuju kepadamu dalam hidup dan kebenaran, saudara. Mata Daud tertuju kepada Elohim. Sehingga saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena mata Daud tertuju kepada Elohim, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh,
Dia berani berkata, ujilah aku. Coba kalau David ini orang yang gak taat, saudara, pasti gak akan berani dia berkata, ujilah aku ya Elohim. Tetapi karena Raja David ini matanya tertuju kepada Elohim dan hidupnya dalam kebenaran, maka dia berani berkata, ujilah aku ya Yahweh. Murnikanlah aku, buktikanlah, suruh membuktikan, buktikan bahwa aku itu hidup yang benar di hadapan Elohim. Dia nggak mau duduk dalam kumpulan orang-orang munafik, kumpulan para pencemooh, kumpulan para orang yang menipu. Dia tidak mau. Dia mau bergaul dengan orang yang benar. Maka dia katakan aku orang benar. Bahkan dikatakan aku benci. Kata benci saudara berarti tidak suka. Saya tidak suka dengan orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat curang. Dia nggak suka. Artinya hidupnya baik dan benar. Sekarang pertanyaannya saudara, bagaimana dengan kita? Berani nggak kita berkata kepada Bapa Yahweh, ujilah aku ya Yahweh? Bahkan ada ayat beberapa dulu kita sering dengar lagu pujian, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ya, dikatakan itu, berani nggak kita berkata itu, ujilah aku? Sedangkan kita nggak diuji saja, cuman dicuekin Tuhan, kita sudah kebingungan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya beri judul uji nyali. Kenapa saya beri uji nyali judulnya, saudara? Karena nyali itu adalah sebuah keberanian. Sebuah keberanian yang ada di dalam diri kita. Dan nyali seseorang itu berbeda-beda. Ada orang yang badannya begitu besar, luar biasa, tapi nyalinya kecil. Tetapi ada orang yang kecil, tapi nyalinya besar. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada beberapa uji nyali yang sering kita lihat, saudara. Uji nyali yang sering kita lihat. Yang pertama, uji nyali di dalam alam roh. Nah, uji nyali ini seringkali, uji nyali tentang roh ini biasanya ditayangkan televisi. Orang punya keberanian enggak? Nyalinya berani enggak menghadapi hantu? Sehingga ditaruh di tempat yang angker, yang menakutkan dan ditinggal sendiri. Sehingga banyak setan hantu yang mengganggu dia. Dia lulus apa tidak? Ini namanya uji nyali terhadap hantu, terhadap dunia lain, terhadap dunia alam roh yang lain, saudara. Kemudian ada juga uji nyali dalam permainan game. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan pernah ke sebuah tempat wisata yang penuh dengan uji nyali, misalnya jet coaster atau dan sebagainya, banyak hal, saudara, yang begitu menakutkan, atau mungkin bungee jumping, atau mungkin yang lain, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itu tidak semua orang bisa punya nyali yang sama. Saudara yang dikasih oleh Bapak, ada orang yang punya sakit jantung, nggak mungkin dia ikut acara game yang seperti itu atau permainan yang seperti itu. Saudara dikasih oleh Bapak ya. Ini ada uji nyali dalam permainan game. Ada juga uji nyali dalam bahaya, saudara. Sehingga ada hal-hal yang orang berani menantang maut. Ada istilah sekarang kayak parkour, saudara. Ada orang yang berani melompat, memanjat tembok, memanjat gedung dan sebagainya. Itu berani mengorbankan nyawanya, saudara. Ada di daerah dari Cina, ada seorang atlet atau orang yang suka memanjat gedung, tapi akhirnya pun terjatuh dan meninggal. Gedung-gedung yang berpencakar langit sudah dia naikin, saudara, tapi toh akhirnya terjatuh. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak ada uji nyali seperti itu. Ada juga uji nyali dalam menghadapi kehidupan. Sehingga saudara, kehidupan yang dialaminya begitu banyak masalah. Saudara yang dikasih, ini banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa di kitab suci orang-orang yang pernah mengalami uji nyali, saudara. Tokoh-tokoh di kitab suci dan sukses dalam menghadapi uji nyali dalam setiap kehidupannya. Yang pertama adalah jelas pasti Abraham. Abraham pernah mengalami uji nyali saat dia melewati ujian harus mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yitzhak. Kalau orang tidak punya keberanian, saya yakin dia tidak akan melakukannya, saudara.
Bayangkan anak yang sudah dinantikan berpuluh-puluh tahun dan begitu menginjak remaja dewasa, saudara, sudah menginjak dewasa, dia harus dikorbankan. Nah, kalau seandainya dia tidak punya nyali yang besar, saya yakin Abraham nggak berani. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah Noah. Noah bernyali besar menghadapi gelombang besar dan baterainya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau yang namanya di laut saja airnya tenang, gelombangnya besar, saya yakin orang udah takut. Lah apalagi ini adalah banjir air bah yang begitu luar biasa. Saya yakin ini gelombangnya bukan hanya kecil, tetapi gelombang yang maha dahsyat dan besar, sehingga sampai gunung pun tertutup. Artinya gelombang yang sangat besar. Kemudian contoh uji nyali tokoh yang berikutnya yang sukses juga adalah Daud. Dia bernyali besar bisa menghadapi raksasa Goliat. Sedangkan kakak-kakaknya bahkan Raja Saul yang terlatih dalam dunia perang pun dia takut, saudara. Dia merasa ketakutan. Tetapi Daud punya nyali besar. Bayangkan saudara, kakaknya yang perawakannya gagah perkasa, yang terlatih dalam dunia perang, dia takut, saudara. Tetapi Daud yang tidak memegang senjata, baik pedang maupun tombak, hanya bermodalkan umban, bisa menumbangkan raksasa yang besar. Kalau orang tidak punya nyali yang besar, ya, dia tidak mungkin berani melawan Goliat, saudara. Tetapi saudara, Raja Daud berani. Bahkan saat dia dipakein baju sirah punya Saul saja, dia berkata apa? Aku tidak biasa memakai baju sirah seperti ini, saudara. Artinya dia tidak biasa memakai baju perang, tetapi nyalinya besar. Kemudian uji nyali yang berikutnya yang tidak kalah hebat, yang orangnya luar biasa adalah uji nyali yang dialami oleh Azaria, Hananya, dan Mishael, yang sering kita kenal dalam bahasa Babelnya, yaitu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Azaria, Hananya, dan Mishael bernyali besar menghadapi dapur api. Siapa yang berani, saudara? Sedangkan kita baru kecipratan air panas maupun minyak mendidih saja sudah rasanya luar biasa. Bagaimana mungkin kita masuk dalam peleburan api yang menyala-nyala? Bahkan orang yang melemparkannya pun ikut mati. Kenapa? Karena saking panasnya sampai 7 kali lipat dari hal yang semula, saudara. Ini membuktikan dia bernyali besar, bahwa bersama dengan Elohim keberaniannya muncul dan pasti membawa keberhasilan. Amin. Membawa kesuksesan. Contoh yang terakhir uji nyali yang berhasil, yaitu adalah Daniel yang bisa melawan singa, saudara. Daniel yang bisa menaklukkan keganasan singa, bernyali besar tinggal di dalam kumpulan singa-singa, dan tidak cuma sedikit, saudara, di mana dia harus dimasukkan ke tempat itu, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yani, saat kita pergi ke sebuah kebun binatang, saya yakin nggak ada yang namanya harimau dilepas bebas. Pasti dikasih kurungan yang sangat kandang, yang sangat luas. Itu pun kalau harimaunya mendekat, kita punya rasa ketakutan, saudara. Tetapi Daniel tahu bahwa bersama dengan Elohim, nyalinya yang besar itu membuat bisa menundukkan singa. Artinya bersama Elohim sanggup melakukan perkara yang besar. Nah, apakah kita juga berani menghadapi uji nyali terhadap Satan? Nah, uji nyali yang kita hadapi di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini adalah uji nyali menghadapi kuasa Satan atau kuasa setan. Yaitu bahwa Satan yang menarik kita dalam kehidupan dalam dosa. Bisa nggak kita punya nyali yang besar? Kita berkata, setan, aku tidak akan terpancing dengan dosa. Nih, setan ini mencari celah kita untuk menarik kita supaya kita masuk dalam dunianya setan. Berani nggak kita bernyali supaya kita tidak masuk dalam dunia orang berdosa, dunianya setan yang penuh dosa? Yang kedua, Satan yang berusaha menghancurkan baik ekonomi, keluarga, pelayanan, dan sebagainya. Berani nggak kita
memiliki nyali, keberanian yang besar melawan Satan yang berusaha menghancurkan kuasa dari ekonomi, rumah tangga, keluarga, pelayanan, pekerjaan, studi, dan sebagainya. Kemudian Satan yang juga selalu membuat kita bisa mengalami sakit. Apalagi sakit itu sakit hati, saudara. Begitu diberi masukan, diomong sedikit, dinasihati, aduh, dia gak suka sama saya. Nah, sudah masuk hal yang negatif, saudara. Nah, ini sakit yang banyak hal dialami. Nah, saya beri contoh adalah Yob. Yob juga mengalami, saudara. Sudah ditinggalkan orang-orang yang dia kasihi. Ditinggal pergi selamanya anak-anaknya karena meninggal. Sahabat-sahabatnya menjauh dari dia. Hartanya habis, bahkan sakitnya pun dia alami. Tetapi bisa nggak dia punya nyali besar bahwa Elohimnya itu luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya kasih beberapa cara. Cara menghadapi uji nyali dalam kehidupan. Yang pertama adalah hidup kita harus selalu tertuju kepada apa Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Amin. Mulai kita belajar seperti Daud. Hidup kita tertuju kepada Bapa Yahweh. Mataku tertuju kepada Bapa Yahweh besem Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi hidup kita selalu tertuju, fokus hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang kedua, berjalan dalam kebenaran. Artinya bukan hanya matanya yang tertuju, kehidupannya lurus di hadapan Yahweh, tetapi juga hidupnya harus benar, berjalan dalam kebenaran. Yang ketiga, tidak hidup dalam kesia-siaan dan bergaul dengan orang-orang yang munafik. Nah, saudara yang kasih, hidupnya tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Artinya yang tidak bermanfaat, yang tidak berfungsi, saudara. Tetapi hidupnya penuh diisi dengan banyak hal yang positif, yang benar-benar bisa membawa dampak untuk kemuliaan Elohim. Yang keempat, selalu hidup penuh dengan ucapan syukur. Tidak mengeluh terus. Aduh, situasi sulit dalam kondisi COVID seperti ini, apa-apa susah, apa susah. Tidak pernah mengeluh. Tetapi hidupnya selalu dengan ucapan syukur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti selalu terbaik. Amin. Pasti selalu yang baik dari Elohim. Kemudian yang kelima, mengasihi bait Elohim terlebih tubuh kita sendiri. Nah, Raja Daud mengajar kita untuk mengasihi tubuh kita. Jaga tubuh kita dengan hidup yang benar, hidup yang baik, mulai dari tutur kata, perilaku, kehidupan, pendengaran, mata, semuanya serba terbaik. Mengasihi bait Elohim, terlebih bait Elohim yaitu tubuh kita. Yang terakhir, hidup penuh dengan kasih. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hidup dengan penuh kasih itu bukan berarti selalu memberi materi. Tetapi saudara yang kita penuh dengan doa, penuh dengan kasih kepada banyak orang, itu sudah hal yang luar biasa, menjadi contoh berkat yang luar biasa. Ayat yang terakhir di dalam kitab Yakub pasal 1 ayat 12 atau Yakobus pasal 1 ayat 12 yang terakhir. Di situ dikatakan Asre Hais Hanifkan Pamasaki Wahibahano Yisa Ateret Hakayim Aser Adonai Laohavai. Artinya, berbahagialah orang yang tabah menanggung pencobaan. Karena apabila dia telah teruji, maka dia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi dia. Nah, saudara, ini hal yang luar biasa, saudara. Berbahagialah, kata berbahagialah ada kata asre. Berbahagia, aku sukacita, aku berbahagia, aku senang. Kenapa? Karena kalau aku tabah menanggung setiap ujian, aku akan menerima mahkota kehidupan. Orang yang sukses itu tidak dilatih langsung tahu-tahu sukses. Nahkoda yang hebat itu karena dia sering menghadapi gelombang yang besar, sehingga dia tahu bagaimana menghadapi itu dengan luar biasa. Seorang pengusaha yang sukses itu dia tahu pasti pernah ngalamin, aku pernah ditipu orang, pernah kebangkrut, pernah segala macam, sehingga dia tahu strategi yang luar biasa. Petinju yang luar biasa karena dia pernah mengalami pukulan.
Karena begitu, waduh ternyata aku dipukul di sini sakitnya luar biasa, maka dia akan latih tubuhnya dengan luar biasa supaya dia menjadi kuat dan kebal terhadap pukulan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesuatu yang membuat kita menjadi kuat karena kita pernah mengalaminya, saudara. Kita tahu bagaimana menghadapinya. Oleh sebab itu, karena kalau apabila kita telah teruji, maka akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan. Jadi hadiah yang Tuhan berikan buat kita gak tanggung-tanggung, yang namanya mahkota kehidupan. Dan dikatakan kepada mereka yang mengasihi Dia, artinya kasih kita kepada Elohim sampai kita di garis akhir bersama dengan Bapa Yahweh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, mari kita memiliki nyali, uji nyali yang besar. Setiap hal apapun kita hadapi bersama dengan Elohim. Satu hal, bahwa bersama dengan Elohim kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita bisa menaklukkan hal yang besar. Karena apa yang bisa menaklukkan dunia, yaitu iman kita di dalam Yeshua Mashiach. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh Besim Yeshua Mashiach memberkati. Shalom Kopeng Komando Penginjilan. Amin. Kita akan kembali ke